Oke, lomba berikutnya apa, Frater Arsterik? Khotbah. Wis. Khotbah. Gimana kok? Aduh. Romo Yosef, dia ujian kayak gitu ya? Para Romo, pertandingan berikutnya adalah Kayak ayam lomba sayur. khotbah. Khotbah. Tapi ini bukan khotbah sembarang khotbah. Kenapa Romo Yus? Para Romo sudah dapat ayat kitab suci barusan dari saya. Dan mereka harus ngomong maksimal 1 menit. Kita timer ya. Pasang timer. Ya, kalau lebih 1 menit, duitnya diambil. Iya. Ya. Kalau enggak dari belakang kita langsung Yang nilai siapa yang nilai? Yang nilai netizen. netizen. Netizen, Jadi gimana? dengarkan netizen. Oke. Ya. Kriteria pemenang adalah Romo yang khotbahnya paling lucu, menarik dan Menginspirasi. out of the box. Oh iya. Kalau yang monoton walaupun alkitabiah Biasa. kayak Romo Yosef coret. jangan dinilai. Pokoknya Wah, ini out of the parah box, sih. singkat, nggak sampai 1 menit dan Lucu. bener-bener lucu dan menarik. Iya. Wah. Lucu Namanya dan juga menarik. komedi ya nggak? Iya. Ini beban Acara buat komedi. kami. Dan termasuk Rocky akan berkhotbah, Michael akan berkhotbah, Iko akan berkhotbah. Ya. Lu kan berkhotbah. Kami pendosa ini berkhotbah. Dengarkanlah. Dengarkanlah. Jadi waktunya Oke bertobat. pemirsa, tolong tulis nanti sampai semua dengerin ya. Khotbah siapa sampai terakhir dengerin. Anda milih yang mana? Oke, silakan Frater akan membacakan ayatnya. Lalu Romo Rudi mulai akan berkhotbah. Berdiri dari tempatnya aja Romo Rudi ya. Oke, Frater Robert baca dulu ayatnya. Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia Susah akan ini. setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, mulai dari sekarang. Ya saudara-saudara, betul ayat itu tadi ya. Kita tidak boleh mengabdi dalam 2 tuan. Bayangkan misalnya saya mengabdi Romo Romanus, saya mengabdi sama Rocky. Coba ya, yang satu tuan tanah, yang ini PT Cendol gitu ya. Kita 2 aja begitu. Mengabdi dua-duanya. Gajinya juga sama, nggak boleh, nggak bisa. Begitu Romo Rocky suruh kita jualan cendol. Tahu-tahu tuan tanah Jantung, panggil. jantung. Aduh bingung sekali. Pokoknya nggak boleh lah 2 tuan sekaligus kita mengabdi. Yeay. Catat, beri skor 0 sampai 100, berapa skornya Romo Rudi ya. Berikutnya ayat kedua, Frater Kevin. Saya Ayat makan bakso kedua, dulu. iya biar nggak dingin. Enak banget hari ini. Ayat kedua, Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kameranya jauh sekali. Teman-teman, Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang muda, cowok, kemudian dia pergi ke satu rumah yang diyakini bahwa itu bisa memberi jalan untuk pertanyaan dia. Dia masuk, kemudian setelah itu ternyata dia ketemu ada lampu, dia yakin itu lampu ajaib. Dia gosok-gosok. Kemudian keluar asap dan keluar, apa Ki? Keluar apa? Jin. Jinnya sambil senyum dia bilang, "Oh, terima kasih kau bantu saya. Saya kasih kesempatan permintaan 1 saja." Lalu dia bilang, "Baik Jin, saya mau minta 1 karena saya punya cewek dan saya mau siap untuk nikah dengan dia." Lalu dia minta supaya disiapkan 1 villa dan sekaligus perabotan isi lengkap. Lalu Jin bilang, enak aja. Kalau kayak gitu gue juga mau. Dan gue gak akan tinggal di botol ini, dia bilang gitu. Makanya jangan orientasinya selalu pada harta kekayaan. Cia. Minta hati yang bijaksana. Kok tumben khotbahnya tuh nggak kayak Romo Romanus biasanya ya? Ibu bapak saudara-saudara, saya kotor, saya berdosa. Biasanya kan gitu. Romanus. Ya, Romo Hadi, bacakan ayatnya, Romo Hadi Wijoyo. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya.
Tinggalkanlah niatmu ini, kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ya, Romo Hadi, silakan berkhotbah dari sekarang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, Ya, selamat malam. selamat malam. Selamat malam. Dan kita semua sedang mendalami sebuah kitab suci Amsal. Bab 23 ayat 4 sampai 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Nah, maksudnya apa Romo? Maksudnya ketika kita melihat Raja Wali ada di pusat pastoral Samadhi di sini. Ada di atas Romo, Raja Wali. Tangkaplah ini. Tangkaplah ini. Burungnya coba disorot dong kameramen, jangan ngobrol, sorot burungnya. Ini disorot. Nah, itu. Nah, datang burung Raja Wali. Ya, Raja Wali. Nemplok. Terus apa Romo? Push. Hah? Ternyata itu Meong. bukan. Nah, itu uap-uap asap-asap yang dikembangkan oleh pusat pastoral Samadhi. Wah. Kemana itu Berarti arahnya? asap ada Asapnya asapnya. keluar. Supaya- Disorot, asapnya disorot. Ini Langsung sorot asap keluar. Sorot. Wah. Sorotan ini semua. Kalau ini diteruskan, menghilang semua. Menghilang. Berarti Karena itu tidak ada gunanya semua. Iya. Wih. Saya Terima rasa kasih. sulap loh Romo Hadi. Dia ngomong burung merpati, muncul burung. Raja Wali, Ngomong Raja asap, Wali. Raja Wali. Asap. Ngomong asap, keluar asap. Tapi berhenti, tidak ada gunanya. Berhenti. Berhenti, Asapnya. tidak Luar ada biasa. gunanya. Tidak ada gunanya. Oke, ayat berikut. Romo Aji tapi baca sebagian aja karena Oke, ayatnya ini panjang. Karena ayatnya panjang ya. Dari Yakobus 5. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Oke, Romo Aji. Siap. Siap. Iya. Ayo Romo, khotbah. Monggo Romo, 1 menit. Baik. Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, di Mars, di Jupiter. Jadi mengapa orang kaya menangis? Kenapa Romo? Dia ketawa dulu Anda. Burung. Dia karena ingat masa lalunya kelihatannya. Iya, kayaknya terharu nih dia. Karena kekayaan itu akan membusuk, Nah lo. kata Yakobus. Ini kayak Romo Aji dapat Iya, penampakan Romo nih. Aji ya. Dia mentertawakan orang kaya mungkin ya, Romo Hadi. Iya oke. Iya. Romo Haji kalau udah ketawa gitu susah dia berhentinya. Itu bener itu loh. Lawakannya memang gitu mau. Iya, namanya komedi ya kan. Iya, komedi. Gak perlu berkhotbah, ketawa. Ketawa. Ayo, Ketawa saja. Lanjut. Robert. Romo Babaliom. Romo Babalion siap? Ayo baca. Oh siap. Amsal. Siapa mempercayai diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Nah. Daun muda. Daun muda. Daun muda. Iya. Michael suka. Bapak Ibu jangan menjatuhkan pilihan Anda atau jangan jatuh hati kepada kekayaan. Kata tadi bacaan Injil tadi dari mana itu? Amsal. Karena ya Amsal itu ya sia-sia. Jangan jatuh hati kepada kekayaan. Tapi jatuh hatilah kepada saya. Cie, maksudnya supaya apa? Inilah dia pentingnya kenapa memilih saya. Kalau Anda memilih yang ganteng, saya mundur.
Tapi Kalau Anda memilih yang kaya, saya mundur. Tapi- Tetapi kalau Anda memilih lelaki yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, saya maju. Lalu ibu-ibu mengatakan, bisa. Romo maju, saya mundur. Oke, silakan menilai ya pemirsa. Oke, Oke. Romo Sekarang Romo Edi, Edi. bacakan. Dari Lukas. Ya. Yang jatuh dalam semak duri ialah yang telah mendengar firman Tuhan. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Oke. Silakan Romo Edi. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda meragukan hal yang pasti di dunia ini? Pasti. Termasuk harta kekayaan? Ragukanlah itu, ragukanlah bahkan matahari akan terbit juga besok. Boleh kalian ragukan. Yes. Tetapi jangan pernah meragukan kebenaran firman ini. Bahwa kekhawatiran dan kekayaan serta kenikmatan akan membuat hidupmu tidak bahagia. Amin. Wih. Amin. Terima kasih. Luar Romo biasa. Edi. Nah ini pamungkas nih. Belum, Belum, masih ada banyak. masih ya. ada yang Romo Jo. Dari Bacakan. pengkhotbah Romo. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Saudara-saudaraku yang terkasih. Kalau Anda saat ini sedang merasa lelah, mengejar-ngejar kekayaan yang semakin dikejar tampaknya semakin menjauh. Ketika kekayaan yang ada di tangan Anda pun tidak bisa menjamin kebahagiaan Anda, ingatlah kata-kata saya yang ini dalam bahasa Ibrani. Ohef kesef lo yisba, kesef umi ohef behamo. Bener tuh. Lo tebuah kamzeh havel. Kita pengkhotbah mengatakan itu semua menjadi havel. Sia-sia belaka seperti uap yang sekarang ada beberapa detik kemudian menjadi hilang. Itulah saudaraku yang terkasih. Jangan sampai hidup Anda pun menjadi sia-sia. Amin. Wih. Sia-sia Pemirsa. Tolong saya bilangin Anda ya. Kriterianya adalah lucu, out of the box, dan menarik. Enggak ngomong tadi. Jadi ngomong kita ya. Dari awal. Jangan terpengaruh bahasa. Makanya gue merubah gaya khotbah tadi. Ya, jangan terpengaruh bahasa Ibrani. Kirain yang serius. Itu kita ditipu pun kita nggak tahu, pemirsa. Ya. Oke. Jadi silakan menilai yang objektif. Masa Romo Ezer, Yosef hebat. 100. Iya. Menurut kita sih enggak ya. Kriterianya belum ya. Lucu, harus lucu. Harus lucu dan out of the box. Berani lu buat setelah lu kompre. Udah nilai. Oke, sekarang Iko. Pendeta nih, pendeta. Bacakan, urutannya sana dulu ya. Berarti nomor 8 dulu. Nomor 8 siapa baca? Michael. Amsal. Nomor 8 ya Mike. Mas Michael. Ya, dari Amsal. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Mati Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ayo Mike. Ini bagus nih, Ayo. Coba di close up. Ini close up. Lucu banget soalnya, lucu banget. Lucu banget nih, pasti lucu. Ayo. Out of the box Mike, out of the box. Iya. Michael lucu banget. Di dalam kisahnya dikatakan pada hari kemakmuran harta tidak berguna. Jadi Bapak Ibu semua jangan mengejar harta dan kekayaan. Amin. Kejarlah harta kekayaan di hati. Karena dengan hati yang kaya Anda akan bahagia. Wis. Assalamualaikum. Kenapa larinya ke situ? Lucu. Ini lucu. Pakai assalamualaikum ini lucu. Salah server tapi ini, salah server. Ini khotbah lintas agama ya. Lucu-lucu. Ya. Di pramuka ini khususnya. Michael, oke. Silakan nilai Michael ya. Oke, berikutnya Iko. Siap-siap Rocky nanti. Udah siap Rocky? Ini untuk Om Iko. Ternyata Ya, yang persiapan. Dulu Mas Iko. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Nah, Angin, Iko. Iko. Shalom. Shalom.
dari ayatnya saja. Jangan ditutupin wajahnya, muka lu Iya, ketutup kamera ya. Dari ayatnya saja. Ini, sudah lucu ini. Saya coba untuk menerjemahkan bagaimana orang menghina. Di sini orang menghina angin. Jadi terkadang manusia itu lebih banyak mencari sesuatu yang tidak mungkin. Amin. Udah. Sampai bakso saya aja belum ketelan udah selesai. Sampai nyemplung lagi. Iya. Romo udah mau ada yang lucu. Wes. Oke. Sekarang. Udah Rocky di depan, Rocky di depan kota. Ya. Kalau tadi depan pun dia aja. Ya, Harus di depan sih. Udah ada perabotannya nih, nih. Oke, di close up Rocky. Siapa dia? Ayat ke-10 bacain dulu. Oke, ayat ke-10 dari Lukas, Injil Lukas. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu dan mereka mencemooh dia. Wes, cocok sekali nih. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya mau memberitakan sebuah pengalaman yang luar biasa untuk saudara ya. Di mana pada ayat ini kita dikatakan bahwa di Lukas 16 ayat 14 dikatakan bahwa semua itu didengar oleh orang-orang Farisi. Gua tahu ini dia gimana. Terus. Saudara yang terkasih, supaya kalian semua tahu bahwa Yesus sungguh luar biasa, bahwa hanya orang-orang yang mencemooh adalah orang-orang yang butuh uang ya. Jadi saudara-saudara, seperti kalau Romo Jo tadi mengatakan dalam bahasa Spanyol ada, saya juga punya bahasa sendiri. Dumtak lurek murid tak lak kapung kelak lok lailik lok laok sakit bukan lek lok lailik lok lailok toko semblak lawur. Artinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua akan ditambahkan kepada. Haleluya. Oke. Parah. Ya. Dewan juri barusan sudah rapat secara imajiner. Ya. Dan musik dong pemenangnya. Deng. Hadiah pertama Rp250.000 akan diberikan kepada yang lagi hamil. Rocky Pascadena. Dan Haleluya. Dan yang kedua adalah Michael Da Lopez. Rp150.000. Haleluya. Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam. Impersonate yang sangat bagus tadi. Mereka awam nggak bisa jadi pastor soalnya, jadi pendeta. Kita maaf pemirsa, walaupun Anda memberi penilaian tapi keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu juga. Tidak dilakukan surat menyurat juga. Kecuali di WA. Tapi saya itu objektif karena saya mengambil nilai rata-rata dari semua yang tadi. Dari atas sampai bawah saya barusan rata-rata. Padahal Romo makan bakso ya. Yang lihat juga. Yang lucu. Namanya juga komedi ya.